Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya kita tidak berjumpa. Iya ya, lama banget. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Lagi di mana sekarang, Mbak? Sekarang lagi di rumah, daerah Bawah Batu sih, Oh, di 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 kamar. sini. Oh iya, lagi di kamar lebih tepatnya. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dina Garsina dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu saudara untuk membantu saya memenuhi praktikum wawancara psikologi. Di sini saya akan mewawancarai saudara tentang kesiapan mental menghadapi seleksi kerja. Durasi waktu yang dibutuhkan sekitar 30 sampai 45 menit. Apakah saudara keberatan? Tidak sama sekali. Pada wawancara ini, saya menggunakan aplikasi Zoom dan direkam untuk membantu saya dalam proses dokumentasi dan hanya akan dikonsultasikan dengan dosen pengampu saya. Baiklah, eh, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Nggak ada. Saudara tidak perlu khawatir atas segala informasi yang diberikan karena kerahasiaannya akan terjaga dengan baik. Baiklah, kita mulai proses wawancaranya ya. Oke. Pertanyaan pertama, di mana saudara kuliah dan ambil jurusan apa? Aku kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Hmm, Untuk jurusan yang aku ambil itu, manajemen bisnis perjalanan, Manajemen bisnis prodinya. perjalanan. Manajemen bisnis perjalanan, ya. Ah, iya. Boleh saudara ceritakan tentang jurusan saudara? Jadi, jurusan yang aku ambil itu sebenarnya fokus belajarnya itu lebih untuk, membangun bisnis di bidang travel, perjalanan wisata Hmm, itu. Nah, untuk yang aku pelajarin di sana itu kayak gimana sih sebenarnya cara menyusun paket wisata dengan baik dan sesuai dengan standar, bidang kepariwisataannya gitu di bidang hmm, perjalanan. Nah, terus kita juga belajar kayak tiketing untuk apa sih, reservasi tiket pesawat, reservasi, transportasi, akomodasi, dan lain-lain. Terus kita juga belajar kayak, belajar kargo. Jadi di situ hmm, kita kayak, menentukan harga dari, untuk mengirimkan, kargo yang akan dikirim gitu, hmm. sesuai dengan berat dari barang yang dikirim, terus, Ah, kita ya. juga belajar cara, menentukan, harga tiket pesawat, Oh, gitu. iya, iya. Jadi, sampai ke Iya pokoknya tentang travel aja gitu ya? iya, tentang travel, menyusun paket wisata gitu, Mmm, gitu mhm, mhm. sih, dan harganya juga. Dan akhirnya kita juga belajar untuk, kayak pelayanannya yang baik untuk, Oh, konsumen tuh kayak gimana gitu. Terus kita juga, belajar gimana cara menjadi tour leader dan tour guide yang oh baik iya tour guide. supaya konsumen juga puas itu sama pelayanan yang kita kasih, gitu Oh, kira-kira. eee, sejauh ini apakah sudah ada tujuan ingin melamar kerja di mana? Kalau tujuannya sebenarnya sih masih belum spesifik ya, cuman kayak baru, apa ya, perkiraan aja sih mungkin ya di perusahaan travel atau kargo, itu aja sih di bandara gitu, kayak ya yang pasti yang berkaitan sama bidang travel sih, perjalanan pariwisata gitu. Mmm, eee, apa ada perusahaan khusus yang, saudara tuju?
yang saudara favoritkan? Kalau untuk perusahaan khusus, mungkin, kayak ini ya, apa, perusahaan maskapai penerbangan ini, Garuda Indonesia, Oh, Garuda. BUMN kan, iya, gitu. Di bidang apa kira-kira yang saudara minati? Kalau misalnya di itu bidangnya ya mungkin maksudnya untuk kayak, apa yang dilakukan untuk di pekerjaannya gitu? Iya iya, Kalau di sana misalnya, bidang apa gitu? eee, kalau minat sih ya, kalau misalnya di Garuda Indonesia itu kan nggak cuman, ngelayanin penumpang untuk perjalanan wisata doang, tapi ada juga kargo. Jadi kalau misalnya aku sih lebih tertariknya kargo gitu, Oh, di bidang kargo kargo, ya, bidang yang ngurusin kargo kayak gitu. iya, gitu. Nah, apa yang membuat saudara ingin bekerja di sana? Kenapa pengen kerja di Garuda Indonesia? Karena kalau misalnya setahu aku ya, kalau misalnya karena Garuda Indonesia itu kan BUMN tuh maksudnya. Mhm. Terus, selain ya aku tertarik kayak, apa ya, mungkin, eee, bisa apa ya, kayak sambil jalan-jalan gitu gak sih? Oh iya iya, Terus sambil jalan-jalan dong pasti. ya iya, terus, mungkin kayak, pendapatannya juga kayak udah pasti gitu per bulan ya kan. Oh, Terus biasanya perusahaannya tetap ya? ya, perusahaannya ya tetap itu. Nah, terus, biasanya tuh katanya kalau misalnya kayak 1 bulan tuh kita ngehasilin, apa ya, lebih kayak penghasilan yang lebih gitu dari, Ada apa, bonus? perusahaan itu ada bonusnya biasanya. Nah, iya betul. Heeh, selain di situ juga ya mungkin kayak lebih tertarik kayak bikin paket wisata juga gitu, kayak perusahaan Mmm, travel gitu, nyusun paket wisata. Itu juga asik sih, jalan-jalan juga. biasanya Sambil ini nggak sih, pemasaran gitu. apa sih, ada tiket kayak tiket gratis gitu nggak sih? Aku pernah nonton film, ya si agen travel-nya tuh kadang suka dikasih, apa namanya teh, tiket gratis dari perusahaan maskapainya. Oh, iya. Iya nggak Iya sih? sih kalau saya tahu aku, kayak frequent flyer gitu loh, kayak apa ya, Apa namanya? yang udah langganan frequent flyer kalau nggak salah, lupa Oh, sih. frequent, Iya ya itu. itulah intinya mah itu. Jadi suka dapat bonus gitu loh, kayak misalnya udah berapa kali terbang, terus nanti Heeh, dapat bonus, wih, gitu. Poin sih biasanya bentuknya, oh kalau nggak poin. salah. Oh iya bener, Heeh. Tapi ngumpulin kalau yang poin. setahu aku itu bukan untuk perusahaan travel, jadi bukan B2B, tapi lebih ke langsung customer-nya gitu loh, kalau Oh, setahu aku. Tapi customer mungkin ada berarti, juga ya, eee, orang yang per orang jalan-jalannya? gitu. Heeh, nggak ke bisnis langsung gitu. Kalau setahu Oh, aku, kalau nggak salah gitu. kirain kirain ke itunya, apa sih namanya, ke orang yang ya agennya gitu kan, ke agennya. Mungkin ya ada juga, soalnya setiap agen juga kayak dikasih ini sih, kalau kan jadi biasanya kalau di situ tuh ada sistem penjualan tiketnya tuh. Nah, nanti Mhm. setiap agen tuh dikasih misalnya, untuk penerbangan dari sini ke sini gitu, satu maskapai itu, ngasih si agen itu tuh tiketnya berapa, kayak misalnya satu maskapai ngasih 15 tiket, jadi dia tuh cuman bisa ngejual tiketnya 15 aja gitu. Kalau misalnya yang orang pelajarin mah gitu sih, yang aku pelajarin mah gitu. Sip sip. Eee, menurut saudara, keahlian apa yang memenuhi syarat di bidang yang saudara tuju? Yang tadi kan katanya mau di yang tentang kargo itu kan, ngurusin kargo. Mmm, iya kalau misalnya untuk syaratnya sih ya pasti kita harus ngerti perhitungan ini sih, perhitungan, apa, barang yang akan dikirim itu kayak gimana kan sebenarnya itu ada perhitungan khususnya. Mhm. Terus, ketentuan barang misalnya ini ya, barangnya 2 sekilonya itu
kalau dikirim tuh sekian harganya. Nah, kita tuh kayak Hmm. harus tentuin kalau misalnya barangnya 1 ton gitu, itu berarti, harganya berapa gitu kan biasanya suka ada kayak, diskon gitu kalau misalnya Oh banyak iya. ngirim heeh, lebih berat gitu, gitu sih biasanya. Kalau yang Kayak begitu ada hubungannya ngitung-ngitung sama kenapa? pemasarannya nggak sih? Ada hubungannya sama pemasarannya? Pemasarannya bisa juga. Jadi selain itu kan biasanya di bagian admin kali ya, kalau misalnya untuk kargo gitu. Oh, Nah, bagian admin kalau yang untuk pemasaran heeh, pemasaran juga bisa jadi sih, bisa aja. Karena kan pasti kalau bisnis harus ada pemasarannya biar iya ya, laku, gitu. pasti. Berarti bagian yang ngitung-ngitung ya, Mbak? Iya, Iya. antara itu juga sih. Kalau misalnya kargo biasanya ya gitu sih kalau saya bagian admin. Betul betul. Kalau ngangkat-ngangkat mah sama cowok sih biasanya, Iya tuh, buat kurirnya khusus. Iya gitu. bagian yang kita mah bagian tulis menulisnya ya. Bagian apa namanya Mhm, teh? Pencatatan. iya. Ya Eh, sebenarnya sih kalau dipikir-pikir lebih tertariknya sama ini sih, bikin paket wisata gitu sih. oh, bikin Kalau paket untuk kayak wisata. bisnisnya gitu, kayak bikin produk, Oh, terus kalau kalau masarin mau produk bikin bisnis wisata kayak gitu. gitu. Asik sih itu juga, ya antara 2 itu sih sebenarnya kalau aku. Di apa paket pariwisata tadi ya? Paket perjalanan wisata gitu. Oh iya ya, Bisa paket jadi perjalanan kayak wisata. kayak haji umroh juga kan itu biasanya ada Oh paket iya iya. wisatanya tuh. Eee, gitu. Eh, kegiatan apa yang bisa saudara ikuti untuk melatih keahlian tersebut? Yang tadi, yang bidang kargo. Kegiatannya Mm. Bisa apa bisa ya, kalau kegiatan dari kampus, bisa kegiatan sehari-hari pun bisa. kegiatan sehari-hari. Kalau misalnya dari kampus sih ya paling dari mata kuliahnya doang sih, soalnya kalau misalnya di kampus tuh, jadi kan kalau aku tuh karena D4 jadi 50% teori, 50% praktek gitu. Oh iya, Jadi, langsung turun lapangan. biasanya kayak 1 minggu itu belajar teori dulu nih, Mm. tentang kargo tuh misalnya satu materi itu dihabisin dulu gitu. Nah, terus untuk minggu depannya baru langsung prakteknya kayak gimana sih ngitung yang bener tuh kalau misalnya Hmm. untuk nentuin harganya, gitu. Tapi ya harus tahu juga sih teori kayak, istilah-istilahnya gitu loh, kan biasanya ada istilah untuk nama apa sih, kargonya itu apa gitu, terus jenis Eh, kargonya oh gitu, iya ya, jenis-jenis gitu. kargonya ya. Heeh, Kalau iya. yang tadi kan tertarik bikin paket perjalanan wisata tuh. Nah, kegiatan apa yang biasanya saudara lakukan yang bisa mendukung keahlian itu? Kalau misalnya untuk paket wisata, paling sih dari pengalaman aja ya, biasanya kan aku suka jalan-jalan. Heeh. Nah, biasanya kayak, nentuin dulu nih kalau misalnya sebelum jalan tuh, mau kemana aja gitu tujuannya, terus kayak, nentuin ini apa, tempat kayak akomodasinya tuh yang strategis untuk jalan-jalan apa sih, jadi yang deket sama semua destinasi itu di mana gitu. Terus, untuk kayak restorannya, untuk makannya di mana. Nah, setelah, aku udah lakuin tuh satu trip gitu. Nah, itu kan biasanya, kalau misalnya bikin kayak itinerary kan itu bisa dipakai lagi gitu kalau misalnya mau dibuat paket wisata terus mau dijual bisa aja gitu ya, Mhm untuk mhm. nanti gitu. Ya Mmm, sambil refreshing sih biasanya kalau misalnya mau kayak nyiapin itu gitu, bikin paket wisata gitu. Terus yang ngitung harga juga gitu kan sesuai budget gak gitu. mhm mhm. Gitu. Eee, apakah ada syarat kondisi fisik yang khusus di bidang tersebut? Eee, Ya kalau pasti ada sih yang ya pasti ada. kayak gimana? Ya kalau kalau pramugari kan kayak harus tinggi, harus ya kayak gitulah, semacam begitu. Oh,
persyaratannya? Ada sih pasti kalau misalnya bisa juga sih kalau misalnya dari jurusan aku tuh bisa jadi pramugari, ya bisa gitu, ada Oh persyaratan bisa? kayak tinggi, terus bisa juga, soalnya kan diajarin juga tuh kayak, eee, prakteknya tuh. Nah, terus, apalagi ya, ya harus ramah lah Oh istilahnya kan tata kayak krama mungkin kalau ya, lebih bidang ke tata krama. nah iya etika, terus karena hospitality gitu ya, jadi Oh ya iya. pasti dilihat banget sih, kayak keramahannya gitu kan, jual jasa kan soalnya kita. Iya iya, Terus, benar benar. terus ya yang pasti badan juga harus sehat kan kalau misalnya kayak jadi tour leader nih terus menangani suatu tour gitu kan, kita tuh kayak ngurusin rombongan orang yang banyak gitu ya, terus kayak harus ngumpulin orang-orang tepat waktu tuh kan kita juga harus gerak tuh ke banyak orang gitu loh. Jadi Mhm mhm mhm. biar kalau badan sehat kan jadi nggak terhambat gitu Nggak sih. lilis gitu Terus ya, harus biar terus fit. kayak harus belajar tepat waktu juga itu harus banget. Terus apalagi ya, bahasa sih biasanya, terus cara berkomunikasi juga kan Oh iya sama iya. customer harus ada ketentuannya gitu sih, pelayanannya gitu. Lebih ke pelayanannya ya? Pelayanannya harus bagus, profesional lah gitu Ya istilahnya. profesional. Berapa jarak dari tempat tinggal saudara ke tempat kerja tersebut? Tadi ke Garuda Indonesia kan Mbak katanya mau ke Garuda Indonesia. Oh iya, kalau misalnya ke Garuda Indonesia kan kalau di sini biasanya ada di bandara ya, kayak kantornya tuh sekitar Bandara Hussein. Mmm, Mungkin setengah jaman lah, terus dari daerah Buah Batu ke Hussein Sasa Negara. Kalau naik dari Bak motor. Kalau oh, ya naik motor. ya sekitar segitulah kira-kira. Oh. Apakah saudara minat pada pekerjaan atau perusahaan ini karena orang lain atau memang dari diri Mbak sendiri? Kalau misalnya aku sih pasti lihatnya dari, apa ya, bagus enggaknya sih. Jadi kayak value dari perusahaannya itu kayak gimana gitu, nggak rating juga sih, ya pasti penilaian dari orang juga sih ya. Terus Nah, bener bener. kayak terus kita harus tahu juga sih kayak seluk-beluk perusahaan itu kayak gimana gitu. Terus company profilnya ya, soalnya kan kalau kita nggak Mhm tahu mhm. gitu ya, kayak nggak kenal di perusahaan kan kayak gimana ya, ya kayak nggak Harus tahu aja mengenali gitu. tempat yang akan kita tinggali begitu ya? Iya, nah iya bener gitulah intinya, Oh, oke oke. gitu. Ya, ketentuan standar untuk kerja di sananya tuh kayak gimana, Iya terus, iya iya. tuh apa aja yang kita dapetin gitu sih, pasti Kalau beda gitu. yang kan yang tadi Mbak minat yang paket itu yang paket perjalanan wisata, yang tentang bikin paket perjalanan itu, Mbak itu keinginan dari diri sendiri atau karena misalkan, Mbak tuh sama teman-teman misalkan sudah merencanakan bisnis kayak gitu atau gimana? Sebenarnya dari waktu awal mau masuk kuliah ke STP Bandung, Mhm? ya emang udah dari awal sih lihatnya emang pengen belajar bisnis, cuman Mmm. karena aku juga suka jalan-jalan ya aku pikir emang cocok gitu kalau misalnya aku Iya iya. kuliahnya di sini gitu. Jadi ya niatnya sih di awal pengen kayak bikin bisnis apa ya, bisnis ya bidang travel gitu. Mhm. Terus, waktu udah di jalannya juga ya enjoy-enjoy aja gitu. Jadi ya suka juga gitu kan karena emang aku Enjoy rasa gitu ya sesuai gitu jalan-jalan, sama sesuai dengan gitu. keinginan, dengan hobi, Sesuai sama keinginan, iya sama hobi juga gitu, bener, dan menghasilkan ya. gitu. Nah betul banget, gitu sih paling. Menurut saudara, apa kelebihan dan kekurangan saudara di bidang tersebut kira-kira? Ya. Kekurangan Masih belajar Mbak, sih. kalau kekurangan, Kalau Mbak di bidang itu menurut Mbak apa? Kesulitan Mbak di bidang itu? kekurangannya
Kesulitan ya, tentunya kayak ini sih, harus teliti untuk ngitungnya, kayak Mmm, nentuin harganya tuh harus pas gitu. Jadi biar kita juga, pihak perusahaan juga nggak, apa ya, nggak apa sih, harus mengalami kerugian, gitu sih. mhm. Kalau misalnya untuk Kadang itu, gitu. masih ragu gitu, takutnya Iya salah. gitu, terus iya, terus kayak harus ngatur jadwal, nyampe si barangnya tuh kapan gitu, manajemen Mmm, barangnya, terus cara, memperlakukan si barangnya tuh kayak gimana gitu kan, iya, soalnya setiap barang beda-beda gitu kan, karakteristiknya, ada yang gampang busuk, ada yang apa sih, yang emang barang berharga kan bisa yang jadi pecah. kirim kargo. Nah, itu juga pecah belah Ya pecah gitu. belah. Heeh, Lanjut, gitu. apa yang, saudara yakinkan kepada perusahaan tersebut agar bisa diterima? Apa ayo? Untuk keyakinan perusahaan, pastinya ya kayak, dibuktiin sama ini sih, sama apa sih, nggak cuma nilai, tapi dari kayak apa sih, cara aku berusaha untuk belajar itu semua, Oh gimana ya? diceritain gitu ya? Iya, Jadi gitu, menceritakan, kayak ceritain usaha Mbak, kenapa mau ke perusahaan ini gitu? ya kayak gitu, heeh. Kayak ya pengalaman prakteknya, terus kan karena nanti biasanya dari kampus ada program magang juga ya, belajar Oh iya iya, langsung praktek. Jadi, ya bisa jadi value, apa ya, nilai tambah lah gitu kalau nah, misalnya untuk meyakinkan perusahaan, gitu sih, sip sip. kira-kira gitu. Nah, jika saudara berada dalam list pelamar yang tidak diterima, bagaimana perasaan saudara dan apa tindakan yang akan saudara lakukan? Semisal gitu. Kalau misalnya keterima gitu ya, kalau misalnya aku udah rasa cukup berusaha gitu, terus ternyata emang hasilnya belum bagus, ya udah ya, mungkin ya agak kecewa pasti ada ya gitu, tapi ya kita juga harus sadar kalau misalnya mungkin itu belum rezeki kita gitu, Mmm, kayak ya udah gitu ya, mungkin sedih boleh qanaah tapi ya gitu ya? jangan berlarut-larut gitu, ya gitu, bener. Mmm, Ya akhirnya ya harus berusaha lagi gitu, cari mungkin nggak di perusahaan itu ya Kak, cari perusahaan yang lain yang siapa tahu ya lebih baik lah gitu deh untuk kita, gitu sih. yang lebih cocok sama kemampuan kita Ya mungkin ya? yang lebih cocok sama ya skill Yang lebih kita gitu. menerima ya, yang lebih menerima kita dan cocok sama skill kita gitu ya? Ya intinya mah jangan berhenti berusaha lah gitu. Wes, quotes of the day. Iya gitu, bener gak tuh? Eee, lanjut, jika saudara sudah diterima di perusahaan tersebut, kalau ternyata diterima di perusahaan tersebut, amin, apa goals yang Amin. ingin saudara capai selama bekerja di sana? Apa nih goals-nya nih? Goals-nya ya, kalau misalnya goals-nya, yang pasti yang pertama pengen jadi sukses ya. Amin. Nggak itu juga sih, tapi, ya pengen ini juga, pengen apa, kayak ngebantu orang-orang gitu ya, karena kan nggak semua orang tuh tahu ya tentang, bidang travel, kayak misalnya gimana cara menyusun perjalanan yang baik biar nggak, apa ya, yang efisien terus, efektif juga gitu untuk ngelakuin perjalanan. Terus habis gitu gimana sih cara nge-budget, apa, perjalanan kita gitu biar, setiap apa ya, perjalanan yang kita lakuin itu nggak bikin pengeluaran kita itu jadi boros gitu kan. Kita Mmm, bisa mhm. ngebantu untuk itu gitu. Semoga bisa gitu sih. Terus, selain itu, apa ya, ya Berarti selain kayak ngebantu orang apa? nggak sok lanjut lanjut, Kak. Ya selain ngebantu orang
juga ya tentunya pengen ya sukses sih, pasti sukses pengen banget. Kayak pengen ngebahagiain orang tua gitu sih, keluarga. Terus ya pastinya pengen bikin diri sendiri puas juga sih sama pencapaian yang udah kita lakuin gitu, kayak udah Mhm. berusaha sampai ke sini gitu kan ya, pasti kayak ya ngerasa seneng gak Reward sih? gitu ya, ada Gitu reward sih. tersendiri Ya gitu. ada reward-nya. Iya gitu. Berarti kayak me-manage pengelolaan uang, tapi kita pengen jalan-jalan, tapi kita bisa nge-manage uang jadi nggak hambur gitu ya. Ya gitu juga, betul. Jadi selain kita bisa misalnya sambil ngebantu orang ngelakuin tour gitu kan, kita juga bisa sambil jalan-jalan juga, terus udah gitu ngehasilin, terus sukses ya bisa bikin kayak orang tua bangga kali ya, diri sendiri juga ngerasa seneng pasti kan. Terus mungkin Iya. kayak punya cutting juga punya adik tingkat juga kan kita bisa bantu juga gitu, gimana sih dunia, pekerjaan industri di Hmm, bidang travel tuh gitu kan, kita kayak mm. bisa ngasih ilmu juga gitu ke mereka untuk persiapan mereka kerja juga gitu. Ada goals yang ini nggak, yang lebih spesifik kayak misalkan kalau Dewi misalkan keterima kerja di Garuda Indonesia, terus dalam waktu 3 tahun, misalnya ya, dalam waktu 3 tahun udah bisa ngajak orang-orang travel kemana kemana kemana, misal kayak gitu. Goals-nya Semacam kayak gitu aja gitu. uh, apa ya? Apa ya? Ya sebenarnya goals intinya sih ya itu semua sih, cuman yang satu yang emang pengen banget maksudnya gitu. Ya, yang benar-benar kalau Ya, masuk Garuda Indonesia tuh ada satu goals yang setidaknya harus dipenuhi pas lagi kerja di sana gitu. hmm, pastinya pengen ini nambah pengalaman, terus bisa jadi lebih sukses dari sekarang gitu maksudnya. Terus ya bisa sambil jalan-jalan sama Ya, orang-orang yang klop sama aku gitu sih. ya emang kadang Jadi sambil belajar apa? walaupun orang-orang suka jalan-jalan, tapi kadang beda ininya gak sih, kayak vibes-nya beda Iya apa ya? apa ya Beda bener. genre. Beda apa sih, kayak harus yang nyaman lah gitu kalau saya kayak jalan-jalan kan, jadi ya intinya bisa jalan-jalan, bisa menghasilkan, terus ya bisa belajar juga gitu dari perusahaan itu gitu sih. Sip, sip. Apa tipe kepemimpinan yang saudara inginkan dalam bekerja? Nanti pas bekerja, tipe kepemimpinan apa yang diinginkan? Tipe kepemimpinan gimana maksudnya? Nanti kalau misalkan Dewi punya pemimpin atau Dewi yang jadi pemimpin gitu ya, ingin Hmm, tipe yang seperti apa? Kayak kan ada yang demokratis, ada yang apa namanya teh, dari modernisasi. sifatnya gitu ya, Dari sifatnya aja. sifat orangnya gitu. Nah, iya, iya, Kalau iya. dari sifatnya mungkin ya pengennya pasti yang peduli sama karyawannya, Mm-mm, terus udah gitu yang baik, terus pasti jadi baik, tegas, terus yang tegas. pasti juga eh apa ya, bisa ngebantu karyawannya biar jadi lebih sukses lagi gitu dari yang sekarang. Iya, 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 iya. Terus bisa jadi role Oh, mode untuk role kita. model buat bawahannya gitu ya. Ya buat bawahannya gitu. Ya pastinya jadi kayak sumber inspirasi juga nggak sih? Oh. Mm, 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 Itu mm, mm. sih. Ya intinya ya Biar pengen, karyawannya maju gitu ya. iya gitu, pengen biar maju gitu. Terus bisa belajar juga dari dia gitu. Gak pelit ilmu lah intinya gitu. Iya, Gitu juga sih. pemimpin tuh jangan pelit ilmu. Bener banget. Biar Terus karyawannya yang juga adil juga.
Mhm. Oh Heeh. ya, adil. Apakah saudara bisa beradaptasi dan membangun relasi dengan mudah? Untuk beradaptasi mungkin memang perlu waktu ya, cuman, pasti akhirnya bisa sih. Ya harus bisa sih karena ya kalau misalnya kita nggak nyaman, nggak bisa beradaptasi ya akhirnya kalau untuk aku sih ya nggak nyaman gitu. Kalau saya untuk berkomunikasi, nggak terlalu sulit ya, cuman kalau misalnya kayak, masih baru kenal gitu ya, kita harus agak pelan-pelan gitu. Jadi Mmm, nggak bisa langsung tiba-tiba terbuka gitu. Kan kebanyakan mungkin orang kayak gitu juga kali ya, tapi kalau untuk SD aku sih gitu nggak ya? kayak gitu sih. Heeh, se-SD ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kayak, enak juga gitu orang yang emang terbuka sama kita juga gitu. Cuman kalau untuk aku langsung terbuka langsung sama orang yang baru kenal ya agak Enggak susah gitu? juga sih. Harus Mhm. pelan-pelan gitu. Sulit ya? Ada batasan-batasannya juga gitu sih. Perlu waktu. Heeh, perlu waktu, bener. Eee, apakah menurut saudara teamwork itu penting? Penting banget. Ada cerita nggak, yang buat saudara terkesan tentang teamwork? Oh, kalau misalnya teamwork ya, pasti dari yang deket-deket dulu aja lah ya, Mhm, dari lingkungan kelas gitu, dari kampus. Biasanya kan kita suka di ini kan, kayak dikelompokin tuh untuk tugas, ngerjain mhm, suatu tugas gitu. Ya, kalau misalnya kelompok kita nggak kompak gitu, terus kayak orang-orangnya tuh kayak nggak peduli lah, bodo amat, nggak mau kerja, ya mhm, pasti bisa jadi tugasnya juga hasilnya nggak maksimal gitu, terus bisa jadi mmm, nggak beres juga. Jadi makanya kalau misalnya aku sih emang lebih nekenin kalau misalnya aku nih dalam kelompok gitu, lebih suka kayak ngajak diskusi mereka gitu. Jadi, mmm, yang kerja tuh nggak cuman satu orang doang dan aku tuh lebih suka kayak, bagi-bagi tugas di awal gitu. Jadi maksudnya ya ya ya, mungkin ada satu tugas, tapi setiap tugas itu kan biasanya harus ngerjain A, B, C, D gitu ya. Nah, mhm, jadi harus dijabarin dulu tuh si tugasnya itu apa aja, udah gitu kita diskusiin mau kayak gimana, baru akhirnya bagi-bagi tugas. Jadi nggak langsung satu tugas itu dikerjain bareng-bareng karena kan mungkin nggak efektif juga ya kalau kayak gitu ya, bisa jadi mhm lebih mhm, lama gitu, sedangkan waktu yang dikasih dosen kan lebih sedikit gitu. Gitu sih, terus jadi aku biar lebih ya menghasilkan nekenin hasil yang maksimal nah gitu ya? bener, heeh. Jadi intinya harus ini juga sih, ada diskusi juga gitu, ada komunikasi antar kelompok juga gitu, biar satu sama yang lain juga nggak salah paham. Gitu, Siap siap. biar hasilnya juga emang bener-bener hasil dari semua anggota, pemikiran semua anggota gitu. Gitu sih kalau dari aku. Mmm, eee, selanjutnya, bagaimana saudara merespon situasi di mana saudara dan rekan kerja tidak dalam goals yang sama? Apa, cara apa? Biasa tidak dalam Maaf. goals yang sama, kan biasanya kalau, eee, teamwork juga kan kalau kerja kelompok kadang suka beda ini ya, perselisihan Oh, ada iya benar-benar. perselisihan kayak beda Mhm. pendapat kayak gitu. Nah, nanti kalau udah di dunia kerja, gimana saudara merespon situasi tersebut? Biasanya nih ya, kalau misalnya kayak ngerjain tugas yang emang orangnya tuh nggak sepemikiran sama kita gitu ya, pasti kita diskusiin dulu sih, diskusiin Mhm, dulu dia maunya kayak gimana, aku maunya kayak gimana, udah gitu, udah tahu nih, sama-sama tahu kita mau apa, ya kita cari jalan tengahnya yang emang, eee, sesuai sama yang dia mau, sama yang aku mau juga gitu. Dan itu mmm, juga mhm mhm. kalau misalnya tetap saling keras, ya kita suka kayak voting gitu sama, teman-teman yang lain kayak gimana maunya gitu. Jadi kalau misalnya udah nemu nih yang bagus tuh ini gitu, ya kita ambil yang terbaik sih pastinya kayak gitu. Ya kalau sebisa mungkin sih ambilnya jalan tengah ya, jadi emang adil untuk dia, adil juga untuk aku gitu. Tapi ya kalau emang, ternyata pilihannya cuman A, B gitu ya, ya udah Mhm. saklek gitu, ya udah kita Saklek. biasanya voting aja. Iya ya voting, atau enggak mungkin melibatkan orang ketiga begitu ya? Heeh, gitu, betul sekali. Mhm. Ya pasti minta ini sih pendapat saran dari
pihak luar juga nggak sih, nggak pihak luar juga, maksudnya anggota yang lain lah gitu intinya. Ya Mhm. diskusi lah gitu. Nah, apakah saudara ini orang yang jujur dalam bekerja? Nah, coba ceritakan kisah jujur di hidup saudara tentang kejujuran saudara. Kejujuran aku ya, tapi rada kumanya. Rada kalau Gak misalnya apa-apa, gak apa-apa. kalau saya jujur ya, Ini kan value diri sendiri. iya betul. Mhm. Jujur, misalnya di ujian nih, waktu dulu Mmm, pernah nih waktu semester berapa ya, 1 atau 2 gitu, ujian akuntansi. Nah itu kan emang akuntansi itu aku rada lemah tuh ya kalau ngitung-ngitung di situ. Nah terus udah gitu bukan ya, bakat gitu ya? ya bukan bakat. Terus ya udah akhirnya kerja sama deh sama teman, tapi pas waktu aku kumpulin tugasnya aku bilang ke gurunya kalau ini hasil kerja sama, udah deh. Intinya gitu. Tapi ya Jujurnya tuh gurunya sudah dapat untungnya nilai. baik sih. Iya, gurunya untungnya ngerti juga gitu ya, baik. Jadi pas ngumpulin ngasih kertas, "Ibu ini maaf telat, ini hasil kerja sama." Udah deh, udah beres keluar. Udah ya si Ya ibunya. tahu deh nilainya kayak gimana. Udah gitu. Mesti ada rasa kayak gak enak gitu ya kalau bohong. Iya, betul gitu banget. Ya Karena gimana ya karena kalau mungkin bukan hasil diri sendiri. jadi ya walaupun nilainya gede tapi bukan hasil sendiri masih rasanya tuh kurang puas ya nggak sih? Kalau Mmm, misalnya hasil gede tapi hasil diri sendiri ya ngerasa, "Oh ini usaha gue terbayar," gitu. iya iya iya. Yang aku rasa gitu sih. Kalau jujur tuh kayak ada reward tersendiri, Terus reward kayak nggak sendiri. ada beban juga sih, soalnya kalau Mhm. kayak kita bohong sekali gitu, selanjutnya juga kita bisa kayak lebih bohong lagi nggak sih? Maksudnya Bohongnya tuh kayak jadi manjang gitu ya, jadi memanjang. kayak gitu. Jadi sekali bohong tuh bisa menciptakan kebohongan yang baru, aja. Sering terjadi. Ya gitu, sering terjadi. Ya udahlah ya daripada banyak beban hidup, ya udah gitu aja. Nah, bisa saudara jelaskan situasi seperti apa yang membuat saudara sulit mengambil keputusan? Biasanya kamu sulit kalau ngambil keputusan itu dalam situasi seperti apa gitu? Kalau ngambil keputusan waktu aku ngerasa pelintan, maksudnya kayak apa yang aku suka tuh emang misalnya A sama B dan dua-duanya itu aku suka, jadi aku bingung gitu sih. Biasanya gitu ya, terus Lebih ke choices ya, kayak pilihan. betul. Terus kayak misalnya lagi marah gitu, kayak emang kan kalau saya lagi, Emosi, suka lagi emosi itu lagi gak suka takut kekontrol. ngambil keputusan yang salah gitu loh, gitu Mhm. kan. Jadi ya itu sih agak susah, makanya jadi biasanya harus tenangin diri dulu kalau saya untuk milih keputusan, apalagi keputusan jangka panjang, gitu. Atau mungkin, semisal nanti, di apa namanya, di pekerjaan misalkan, Mbak dipindahin ke cabang lain, gimana menurut Mbak? Kalau misalnya jauh dari tempat tinggal gitu ya maksudnya, Mhm. ya harus dipertimbangin dulu sih, kayak keluarga setuju nggak gitu, terus nanti di sana tuh hidupnya kayak gimana, biaya hidupnya kayak gimana gitu sih. Jadi ya Mmm, nentuin lingkungannya juga, terus kehidupan sosial di sana tuh kayak gimana, aman nggak gitu. mmm, Banyak pasti yang dipertimbangin kan ya. Terus mhm. kayak, akomodasinya tuh, disediain nggak gitu kan, takutnya kita tinggal di mana gitu, Mhm. disediain dari kantornya atau enggak gitu sih. Terus ya kayak fasilitas publiknya juga deket nggak gitu kan, biasanya kalau jauh gitu ya, kita susah juga gitu kalau mau bawa kendaraan pribadi gitu ya. Jadi takutnya Iya ke iya. mana-mana kan nggak ada kendaraan gitu kan, nggak ada transportasi umum, ya udah gitu sih. Berarti kalau, mudah mah diambil aja gitu ya. Kalau banyak keuntungan mah mending diambil aja gitu ya. Nah iya itu, kalau banyak potongan diambil, gitu sih.
Selanjutnya, bagaimana tanggapan saudara jika ada rekan kerja yang selalu memberi kritik? Tanggapan aku, tergantung sih kalau misalnya emang kritiknya bagus untuk aku, cara dia nyampein kritiknya emang positif gitu ya, terus emang niatnya untuk membangun, ya aku terima. Jadi intinya ya harus nyaring juga sih apa yang dia kritik tuh niatnya untuk ngebangun atau emang untuk ngehancurin gitu. Maksudnya kalau saya emang, apa yang dia kritik nggak sesuai gitu, Hmm? ya aku nggak dengerin, ya kayak bodo amat lah gitu, nggak usah terlalu dipikirin. Oh, Kalau misalnya emang niatnya nggak untuk membangun gitu, tapi tergantung juga gitu kritiknya gimana. kan biasanya kayak gitu tuh suka keterusan gitu loh. Ya gak sih? Oh, Kalau kita bodo amat, kalau kita cuekin dia tuh merasa seolah-olah, oh berarti gak apa-apa iya dong saya benar, kritik kayak iya. gini. Tap Nah, ya tapi sebelum itu emang aku kayak, meluruskan gitu, tapi kan misalnya dia mengkritik nggak sesuai kayak kenyataan gitu, ya aku mm, ngejelasin dulu gitu ke dia kalau misalnya aku tuh nggak ngelakuin ini, tapi gini 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 gitu ya, pasti ngejelasin lah, meluruskan lah intinya gitu. Kalau mm, misalnya dia masih tetap ngeyel atau gimana, ya mau ya gimana udahlah lagi ya. ya, emang orangnya capek gitu kan jelasin gak ngerti-ngerti. Pasti Nah, orang lain berarti juga kan bisa ngebedain kali ya, mana yang emang bener, mana yang enggak. Kalau misalnya dari pihak ketiganya gitu. mana yang positif, mana yang negatif ya. Nah, gitu sih. Gitu. Nah, terus apa yang saudara lakukan, apa yang akan saudara lakukan jika rekan kerja selalu mendapatkan teguran dari perusahaan? Kalau ada teman yang selalu dapat teguran aja dari perusahaan. Nah, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Biasanya sih kalau misalnya emang temen deket gitu ya, terus emang satu lingkar lingkar sosial sama aku gitu ya, Hmm, pasti aku ingetin lah gitu kayak, "Kamu kenapa sih alasannya bisa dapet teguran terus kayak gimana?" Gitu. Terus ya aku kasih saran lah gitu untuk dia, biar gimana caranya dia nggak kena masalah terus gitu, teguran terus gitu kan. Kasihan juga ya kalau misalnya kita biarin gitu kan, takutnya dia nggak tahu salah dia di mana, tapi ya dia kayak santai aja gitu, cuek gitu oh iya ngelakuin iya, apa lebih yang bahaya ya. heeh, apa yang iya, takutnya dia ngerasa bener, tapi kan menurut orang-orang kan, menurut perusahaan juga kan siapa tahu ya salah gitu apa yang dia lakuin gitu sih, gitu. Terus ya Hmm, untuk kayak baru newbie gitu ya, terus kalau aku emang kenal gitu orangnya ya aku kasih tahu juga gitu, gitu. walaupun karyawan baru gitu ya, Heeh, sebagai senior. ya yang Wis. penting sama-sama nyaman gitu loh, Ya iya biar sih. gak toksik lingkungan kerjanya. Betul, menghindari toksik. Baiklah, Iya. sebelum sesi wawancara saya tutup, apakah ada yang ingin saudara tanyakan tentang topik ini? Ah, kayaknya nggak ada sih. Tidak ada sih. Jika tidak ada, Oke. baiklah saya simpulkan ya. Hmm, Mungkin eh, jika ingin ditambahkan bisa langsung bicara saja ya. Eh, Oke. Saudara kuliah di STPB, jurusan Manajemen Bisnis Perjalanan. Nah, jurusan ini lebih fokus membangun bisnis di bidang travel, ada kayak tiketing, Iya, kargo, kayak gitu ya. iya, Hmm, Kemudian saudara berminat di perusahaan travel di bidang pariwisata. Saudara minat di perusahaan maskapai Garuda Indonesia dan iya. minat di bidang Minatnya sebenarnya, kargo. ya, Kenapa? maksudnya, mungkin bidang pariwisata dan lebih spesifiknya travel gitu. Oh, bidang pariwisata. Oh iya, iya. Paham, paham. Nah, kemudian kenapa saudara ingin bekerja di Garuda Indonesia? Pertama karena itu perusahaan BUMN, terus Mbak juga bisa jalan-jalan, Iya, terus gajinya sudah terjamin, dan kadang betul. ada bonus gitu ya, penghasilan lebih.
Iya. Hmm, terus kenapa Mbak minat di bidang kargo? Karena mungkin Mbak lebih tertarik di bagian perhitungan mungkin ya, terus tentang manajemen tentang manajemen barang kayak gitu ya. Tapi Mbak juga tertarik di bidang paket perjalanan wisata seperti itu ya. Ya, Karena betul. Mbak tuh suka bisnis, tapi suka jalan-jalan juga. Iya, betul sekali. Mbak memperoleh keahlian di bidang tersebut dari mata kuliah yang 50% materi, 50% turun ke lapangan. Juga Ya, dari praktek. pengalaman mungkin ya kayak trip, jalan-jalan kayak gitu. Iya, betul. Biar tahu harga apa namanya? Harga lapangan, harga pasaran mungkin gitu ya. Iya, betul. Iya. Hmm. Di sana juga di bidang tersebut dibutuhkan tata krama karena jual jasa juga ya, jual jasa. Yang penting fisik sehat mungkin ya. Nah, betul sekali. Dan membutuhkan keahlian bahasa dan pro dalam komunikasi begitu ya. Iya. Kelebihan Mbak di bidang ini, karena ini zaman digital, mungkin karena kita milenial, jadi kita lebih paham mungkin ya di bagian digital. Cara Mbak meyakinkan perusahaan adalah menceritakan bagaimana Mbak ingin masuk ke perusahaan tersebut, usaha-usaha yang Mbak lakukan, kemudian pengalaman-pengalaman Mbak sebelumnya, bisa dari program magang seperti itu ya. Betul. Hmm. Terus goals Mbak di perusahaan yang pasti sukses. Terus Mbak ingin lebih mengenalkan kepada orang-orang tentang bidang travel. Iya. Biar orang-orang juga bisa memanage pengelolaan uang, ingin jalan-jalan tapi nggak boros gitu ya. Iya, betul. Hmm. Dan tipe kepemimpinan yang Mbak butuhkan di perusahaan nanti adalah pemimpin yang peduli terhadap karyawan, yang baik, tegas, terus sering membantu karyawannya, dan jadi role model bawahannya, menjadi sumber inspirasinya, seperti itu ya. Iya. Ya, baiklah. Sekian mungkin ya kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara barusan. Tidak terasa waktu mungkin ada 30 menit. Iya, mungkinnya Ya, ada. ada ya. Mohon Lumayan maaf lama. apabila Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih kepada saudara atas partisipasinya dan ketersediaan meluangkan waktunya. Semoga saudara dapat mempersiapkan diri lebih baik dari yang sudah dipersiapkan, juga diterima di perusahaan yang saudara inginkan, dan utamanya sehat selalu dari pandemi Amin. yang sedang terjadi. Amin. Amin. Salam pada keluarga Ya. saudara dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dadah.